Bang Ade? Iya kan, walaupun gimana pun juga nih kan memang fenomena aktivis media sosial ini, ya kan, ini sepertinya susah juga untuk dibendung karena memang dari media sosialnya sendiri juga sudah menetapkan cara bagaimana mereka melindungi konten-konten yang ada. Sementara di Indonesia sendiri ini kan bagian sebuah negara, tapi dia juga tidak bisa mengkooptasi dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh media sosial yang saat ini dipakai oleh para aktivis-aktivis itu dalam tanda kutip ya. Kalau menurut Bang Ade sendiri gimana? Sederhana kalau saya ngelihatnya. Kan aktivis itu kan pergerakan ya, ide, aktivitas ya kan seorang baik dari pikirannya, tindakannya ya kan dan macam-macamnya. Dan setiap zaman pasti ada perubahan. Tahun 70-an, 80-an, 90-an ya kan. Ya kita di sini tahun 98. Tetapi kemudian kalau kita merasa menjadi aktivis, satu poin saya, pertama dia harus berpikir tentang hari ini dan masa depan. Karena aktivitas kita kemarin pada saat 98 itu kan tujuannya buat masa depan. Nah, kalaupun hari ini Noel misalnya muncul, Adek misalnya muncul, kan bukan kemudian untuk meraih masa depan lagi. Tujuan saya sebetulnya hanya ingin bilang kita tetap berjuang, tapi persiapkan realnya untuk aktivis generasi milenial. Saya nggak mau nanti generasi sesudah saya nanti ributnya lebih parah dari sekarang, yang nggak jelas apa. Saya dengan Noel beda loh, dia merah, gue putih, kan begitu. Dia kan gitu ya. Gue nggak pernah nyambung tuh kalau dalam konteks apa ya ideologi, tapi dalam konteks perkawanan nyambung gue. Ya kan? Nah ini kan artinya ada sesuatu yang salah nih hari ini mainstream politik ya. Politik dipakai hanya sebagai apa ya tujuan seakan-akan itu tujuan akhirat. Sorry ya bos ya. Generasi Noel sama saya ini sudah mengalami Soeharto turun, Habibie segala macam itu kita asik-asik aja kok. Ya kan gitu loh. Tapi yang hari ini ada merasa maaf nih mungkin Pak Jokowi juga harus berpikir juga sederhana untuk masa depan. Artinya yang diambil jangan kelompok-kelompok yang kayak gitu, bersihin aja kalau gue Gue minta kepada Noel misalnya Jokowi mania. Kenapa sih ada yang model begitu? Ya kan yang nggak jelas siapa bapaknya, ibunya, dari mana, berangkat dari mana, ya kan tiba-tiba muncul aktivis diteriak nama demokrasi, ya kan pendukung Jokowi yang mana? Gua pendukung Jokowi nggak pernah teriak-teriak. Gua asik-asik aja. Lu belum kebagian kue sih lu. Bukan masalah begitu. Bukan. Kalau lu kebagian kue ya kan. Enggak, Bos. Yang kita jaga bukan cuma Jokowi, Bos. Negara, Bos. Bangsa ini. Ya. Jokowi akan berakhir. Iya. Ya. Kita butuh pengganti Jokowi yang baru yang bisa menjaga negara ini. Ya. Tapi kalau kemudian ada kelompok-kelompok mau dia garis kanan, yang gue bahaya adalah kelompok provokasi yang berbasis apa namanya kayak artis medsos. Itu yang gue bilang ya mungkin sebetulnya kayak Denny Siregar misalnya ya kan kayak siapa ya kan partai Eko Kuntadi dan sebagainya. Maaf ya buat gua ilmu boleh diadu boleh diadu tapi maksud gua jangan bikin suasana tambah keruh gitu loh ya kan. Oke Bang Ade sebentar ini saya cuma kalian dapat kalian enggak gini dalam posisi ini kan saya pasca 98 saya kan tidak bermain politik ya normal beda dengan saudara Noel dengan teman-teman yang aktif di mana-mana. Saya murni tidak bermain politik. Tapi kan hati dan gerakan saya ini kan tumbuh lagi. Melihat kok kondisi seperti ini sih. Ini ada apa sih? Gitu. Kepancing rasa emosional saya dengan rasa aktivis saya itu tergerak lagi. Kok teman-teman kok jadi kayak gini semua sih? Masuk ke gini ngomongnya udah pragmatis semua. Teman-teman yang mana nih? Ya banyak lah. Ini kan apa ya, kita? termasuk kan Noel kan gitu. Nah, kalau yang gitu kan polisi Denny Siregar, Eko Kuntadi. Dan lagi itu kan biang nih. Ini kan biang yang ini Bang Ade ini lagi dibicarakan mencari umumnya dulu. Umumnya dulu. Baru katanya langsung ini yang biang-biangnya dulu ya kan. Ini. Yang membangun stigma terus dengan mereka bukan biang, mereka kelompok itu huka-huka. Ya itu dia persoalannya. Mereka bukan siapa-siapa. Mari diskusi sama kita bareng kita mau korek semuanya. Kan kelebihan kita nih ya, aktivis 98 setahu saya ya. Karena saya kalau bicara 98 katam. Sangat katam. Katam memang ya. Sangat katam. Dari Boleh mana? dicek kita. 98. Ya kan gitu. Kalau bicara 98 Udah percaya Bang? Udah percaya dah kalau bicara mengenai 98 Abang Katam ya kita udah memahami lah, udah mengerti Bang. Nah, cuman ini kan fenomenanya
ya kan? Mungkin ini juga buat Bang Ade Ya, juga nih. enggak dulu kita belum selesai Enggak, artinya kita langsung belum aja. selesai tadi dipotong kalau lu. Kagak. Biar kita langsung aja nih, Bang. Penguasa forum, Bang. Artinya begini, Bang. Artinya gini. Kita udah paham nih Abang sebagai 98. 98. Abang juga mempunyai keresahan di dunia aktivis saat ini gitu kan ya. Ah. Fenomenanya adalah, ya kan, aktivis-aktivis karbitan ini, bisa kita bilang karbitan lah ya, Karbitan. yang memang memakai media sosial ini, emang disukai sama masyarakat, ya kan? Itu juga kita tidak bisa nafikan, ya kan? Nah, menurut Bang Ade sendiri gimana, Bang? Iya, makanya saya bilang kan sekarang mesti harus kita lihat dari format kebijakannya dulu. Nah. Artinya kan sekarang ini kita meminta kepada pemerintah hari ini, ya kan? Ya. Yang hari ini berkuasa kan gerbongnya Jokowi. Kita juga yakin ketika dia dilantik akan ada demokrasi yang lurus, jernih, bersih. Tapi dengan munculnya kelompok yang gue nggak Dia ngerti. ngaku gerbongnya Jokowi Nah, juga loh. makanya kan bilang, gue nggak ngerti apakah mereka benar-benar Jokowi atau cuman memakai Jokowi sendiri. Nah ini yang mesti harus gue pertanyakan dong. Ya. Karena gue nggak mau lihat bangsa ini pecah. Ya. Hanya gara-gara mereka muncul. Nah, mereka itu siapa ya? Ya, makanya- yang orang-orang yang Makanya gue bilang, Bang Ade bilang tadi tuh ya. dulu 98, gue warna merah, warna kuning, warna hijau, bebas-bebas aja. Gue bilang Noel hidungnya ke belakang juga bebas, nggak ada yang marah. Namanya kita dialektika. Tapi kalau sekarang baper, politik baper yang ada, mereka mainkan itu semua. Yang gue khawatir di situ, boleh pakai medsos, cuma maksud gue ini gerbong harus kita sepakati dulu. Udah nggak benar, kita beresin. Kita minta pemerintah tegas, ya kan, jelas gitu loh. Nah, karena apa? Gue khawatir tadi gue bilang generasi milenial, bos. Jokowi ini punya tugas maha berat, yaitu masa depan. Ya. Dia boleh berkuasa hari ini, tapi dia punya tugas loh. PR dia adalah yang paling penting bagaimana masa depan. Iya. Generasi yang kita bilang aktivis, kita udah selesai, bos. Umur kita udah 40 semua ke atas nih. Enggak. Belum, Lu. itu belum selesai. Gue ya. 40 dia. Enggak, Bos, salah. Ya kan, Tugas kita akhirnya belum selesai. Bukan, Yang asal Lu usaha deh. sudah selesai, Yang lebih akhirnya tua deh. bergerak lagi. Iya. Jadi tugas kita nambah lagi Betul. dia kan. Kita memang beraktivitas. Kan lu kira-kira apa? 1921 sekarang. Jalan 21 ya umur lu ya. Dia doang yang 40 ke atas kan. Nggak, umur nggak gini. Maksud gua, konsistensi kita kan harus kita uji nih, ya kan, kita uji. Rambutnya udah putih Ya kan? kan? Supaya kita juga bukan cuma berjuang buat kita sendiri. Ya, ya. Kita berpikir tentang anak kita, cucu kita, tetangga kita, semua masa Ya. depan. Nah, Jokowi kan sudah kita percaya 10 tahun. artinya Bang Ade bicara mengenai regenerasi, Bang. Tapi regenerasi yang baik. Yang bebas dari Cuman mereka. permasalahannya adalah sekarang ini kan fenomenanya adalah yang menjadi tuan dan raja ini adalah subscriber dan follower. Iya kan? Aktivis subscriber dan follower. Iya kan? Nah, menurut Abang nih, Bang ya. Tapi udah kejawab tuh, netizennya udah mulai sadar itu. Udah mereka Udah mulai sadar tinggal dengan kita kasus kirim Denny sana. Siregar dengan Noel kemarin. Malah Itu saya berbahagia banget. minta 90% ditangkap ya. 97%. Itu jadi fair. Kalau gua jadi Tunggu dulu, Kapolri, tunggu dulu. nih, Biar Abang ini dulu bicara. Tunggu dulu, gua bilang. Tuh, kasih Gua dulu. potong. Kalau gua jadi Kapolri, nih, maaf nih, dengan kalau Pak Kapolri, gua akan perintahkan anak gua tangkap itu dia. Jadi Siregar. Kenapa? Ini bicara NKRI kok. Betul. Kalau gua jadi Kapolri ya, gua suruh tangkap. Enggak, yang gue benci sama mereka ini apa adalah dia ngomporin masyarakat, ngebenci si A, si B segala macam. Terus dia dapat cuan. Nah itu dia. Dia nggak Dia dibilang ahistoris, dibilang apa menyalahi jalur yang mana? Kan gua kaget loh. Noel bicara Udah tentang benar persepsi dia. kemanusiaan. Si Denny Siregar, Eko Kuntari dan sebagainya bilang Noel salah. Salah dari mana? Wong itu pengadilan sedang berlangsung. Ini kan bicara hukum ya, gua kan Iya. gua orang hukum. Oh, bicara Sedang mengenai. berlangsung, tidak ada satupun boleh bicara salah benar sebelum diketuk palunya. Nah, Noel hadir sebagai saksi. Iya. Dalam kacamata gue sebagai aktivis, Iya. gue menghargai kok. Betul. Jangankan Munarman, Dajjal kalau salah diadili, kita juga kalau memang diminta keterangan, kita wajib kok. Kenal apa tidak, baik apa tidak kan gitu. Cuma masalah sekarang Tapi Dajjal jahat. jahat. Kan jahat Dajjal. Kayaknya nggak mungkin, Bang, kalau Dajjal. Artinya saya udah bisa nangkap dari Bang Ade. Nah, begini. Dajjalnya ke mereka gitu loh ya. dengerin nih, dengerin. Bang, Atau gini lah. tunggu dulu. Bang, belain dia aja, Bang. ya kan? Bang, Atau Bener, begini. enggak, tar dulu. Kalau Ini suatu nggak, saat biar kita jadi konkretkan. Siregar gini, Enggak. katakanlah besok seperti doanya teman-teman ditangkap misalnya kan yang 90%, doa masyarakat Indonesia ditangkap nih. Iya. Gua juga akan jenguk kok sebagai sahabat dan aktivis karena gua nggak pernah bedakan apa Dedi dengan gua, enggak.
gua aktif Indonesia, gua cinta damai. Iya. Kalaupun memang nasibnya dia ditangkap, kita juga akan datangi sebagai sahabat. Kita bilang sabar ya bos, kan gitu. Ya, Seruput kopi artinya dulu. gini bang, artinya gini. Sambil minum kopi gitu. Artinya gini bang Ade, artinya kan sebetulnya yang kita perjuangan adalah bagaimana Nilai, aktivis Bos. yang bermoral, Nilai. iya nggak? Nilai. Yang beretika, bermoral. Nah kalau menurut Bang Noel sendiri gimana bang? Gini, ini kan ada persoalan kebangsaan yang harus kita rajut ya, rajut. Kita jahit lagi. Soalnya Gua prokes lah kalau seandainya kita masih masih memelihara kebencian, kemudian masih merawat perpecahan itu, akhirnya kita sebagai bangsa besar itu jadi menjadi bangsa kecil, bangsa kerdil. Kalau misalnya gua tanya sama lo, El, apakah mungkin dia aktivis atau dia public issue? Ya ukurannya kan nggak jadi standarnya apa dia jadi aktivis atau apa Berarti gini. kan dia public issue. Jangan-jangan dia dipakai buat hancurin bangsa Nah, ini. itu juga ya gua nggak mau ngambil kesimpulan seperti itu. Tapi gini, tapi faktanya kan yang menarik itu ketika Denny Siregar membuat polling di twitternya dia kalah telak. No. karma, gua ngeliat tuh Kan karma. malu kan. Iya, Kalau jadi gue itu gue bisa tutup akun untuk seumur hidup. Iya. Karena malu seperti menampar mukanya. Oh iya. Kalau kalah selisihnya 5%, 10%, Hmm. itu ada pertandingan ya. No, ini 90%. Kalau kalah 1-0, 2-0 dalam bola itu pertandingan. Tapi kalau kalahnya sampai 70-0, 90-0, aduh, Iya, iya. bahaya banget itu. Itu kan marwah dia sebagai aktivis yang aktivis media sosial yang dianggap bahwa dia bisa mendikte publik, ternyata nggak bisa. Iya, iya. Nah yang lucunya ya gini, maaf, Denny Siregar salah milih lawan dalam hal ini. Yang pasti Denny Siregar salah milih lawan. Iya. Ya kalau dia lawan yang kayak anak-anak kecilan itu boleh lah. Kalau lawannya Ade pas lah. Nah, dia itu lawannya itu siapa gitu ya, atau siapa gitu ya, yang youtuber atau Cari apa lah, terserah lah. Enggak. Gitu. Ini enggak kita artinya gini, pesannya juga sama intinya. Artinya dalam berbicara juga mengkedepankan moral ya. Iya, Bu, Dan nilai. etika, Nilai nilai itu. itu memang perlu harus kita jaga ya. Iya. Tapi walaupun gimana pun juga kan notabene bahwa media sosial ini sangat begitu Iya, penting. gini. Ini gini ya, kayak saya dengan si siapa Ridwan ini itu secara pandangan politik Berbeda. beda. Atas pilihan politik beda. Tuan ganja. Atas apapun banyak bedanya. Tapi kami secara komunikasi Jalan. ya jalan. Jalan. Kenapa kita harus karena beda pilihan, beda segala-galanya lantas Dan saling hilang kita mengingatkan. sebagai warga yang Gua memilih HMI. ya, kayak beliau nih HMI itu. Masa karena dia HMI lantas saya dibatasi, ini lucu. Kelompok-kelompok ini, orang-orang ini sok mendikte. Pertama, saya bergaul dengan siapa dilarang. Saya untuk ngambil pandangan kemanusiaan saya dilarang. Saya ngambil pilihan ideologi saya dilarang. Sampai saya bekerja pun dilarang. Makanya. Orang ini keji. Direcokin ya. Keji. Orang ini keji. Tapi kita Sampai boleh- hak untuk hidupnya Kita tidak nggak boleh. marah, Wel. Kita Gitu nggak loh. marah. Ya, kita sih tidak Kalau marah. marah pun akan kayak mereka. Iya, nah makanya Kita berdoa semoga besok kalau Kapolrinya benar-benar berani nih Pak Sigit tangkap Denny Siregar, kita datangi mereka jenguk. Kalau gua kan ngeliatnya sederhana. Gimana gini. Bang? Gimana Bang? Ini kayak apa sih? Tuhan tuh marah sama mereka. Iya. Iya bicara Tuhan. jadi lo anggap, Emang punya Tuhan? Iya itu. lo tahu terserah pollingnya mereka. berapa? Hasilnya berapa? 97,3. Buset. Itu keterlaluan. Iya. Yang buat siapa tuh? Dia sendiri nantang gitu loh. Jadi kan gini loh, kalau gua lihat kan ini karma. Karma Iya. itu kan yang dibuat oleh Tuhan. Ya kayak orang mau minum obat tidak resep. Nantang, dia ini nantang, tetapi ketulah sendiri Ah. yang kayak gitu loh. Kalau gua kan ngeliatnya nih, ya Tuhan marah sebenarnya. Kan selama ini kok lu lakukan seperti kayak gini-ginian sih gitu loh. Iya. Ini kan kita disadarkan sebenarnya dengan hadiran Noel kan gini loh. Kenapa gue mau masuk kemarin pertarungan ini membela Noel, dia membela Munarman ya. Ini keren, dalam arti gue bahasa keren dalam bantu apa? Sikap gue nolong Noel itu apa? Bantu Noel? Noel Katolik loh gitu loh. Gua Ke Protestan. 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 Protestan loh. Iya. Dia Protestan loh, Iya, oke. non Muslim. Mm-mm. Munarman itu
panglima perangnya loh. Ya. Panglima perang loh. Gitu loh. Ya. Yang teriak-teriak jihad gitu kan. Loh kok mau Noel belain gitu loh. Ini bukan sekedar kawan sendiri ya, ini bukan masalah sekedar, tapi ada nilai bahwa dia tuh coba menjahit gitu loh, menjahit apa sih nih? Kebangsaan kita. Keretakan benih-benih perpecahan yang selama ini dibangun oleh kelompok-kelompok yang hari ini nih nyari cuan pakai YouTube gitu loh. Cebong kadrun, yang Benar, kayak benar, gitu loh. Dan Noel juga tidak Dan gue senang, padahal gue tahu Noel bagian di sana juga sebenarnya Iya, awalnya iya. gitu loh. dan gua Noel juga tidak marah bermaksud gitu. untuk kemudian mematahkan kerja dia itu enggak. Iya. Justru kemudian kerja dia itu sudah selesai, dibawa ke pengadilan. Nah, Iya. pengadilan kan juga punya hak memanggil, atau terdakwa pun juga punya hak kan memanggil siapapun kan gitu kan. Selama itu belum diputuskan, ini nggak boleh bilang salah benar. Ya. Ya. Nah, Kita itu percaya dengan proses hukum. pengadilan lah ya. Itu proses pengadilan, Itu ya. pengadilan. Betul. Ya kalau bisa mungkin Kan kasihan masyarakat yang pola pikirnya tuh nggak nyampe gitu. Dia baru kenal YouTube, baru kenal media sosial, ya kan? Karena dia nggak ngerti, karena dia baru kenal agama, ya kan? Udah. zaman dulu kita anti Soeharto, dukung Soeharto. Kita nggak sependapat, kita didiskusi kan gitu. Nggak ada tuh lapor-melapor. Ya kan diskusi nggak suka tinggal kita buktikan di lapangan, selesai persoalan. Iya. Sekarang udah kayak banci semua. Maaf, melapor. Padahal mereka nggak lebih baik kok. Oh, mereka tukang kompor, tukang kipas. Jangan-jangan mereka belajarnya sama tukang sate. Iya. Kan gitu. Bukan di kampus. Kan gitu. Ya, tapi kalau misalnya dilaporkan berdasarkan sebuah bukti-bukti yang tidak valid sih wajar dong silakan, ya. tetapi jangan Wajar. kemudian memanaskan situasi. Kan Iya. gua bilang makanya pendukung Jokowi, saya pikir Jokowi pun juga sebenarnya nggak mau begini, nggak mau. Lah. Cuman kenapa Tapi sebenarnya? kan kalau gue lihat ini kayak Cassandra kayak begini gitu loh. Iya Dia makanya kayak ada makanya balas gue mau hubungi jasa. Noel. Well ini ada Makanya apa? gue senang Kan gitu Noel bersikap gitu loh. Gue senang banget gitu. Di antara loh. sekian banyak. Dari sekian banyaknya nih yang para buzzer lah bahasa gue nih ya kan. Akhirnya nongol kawan gue sendiri gitu kan. Iya. Ih, dia nongol nih kan. Iya. Ya gue harus bantu dong. Ya, Gua harus- betul nih, Bang. Nah itu benar nih ya kan. Berarti bukunya sama nih ya kan. Ya kan udah Dia selesai mau nih. diuji di mana sama kita? Ayo kita uji. Gitu loh. Jadi sekarang gini, gue ini di Karena gue dari zaman dulu gue bermain politik kagak ada masalah kan kayak gitu. Mendingan gue yang lawan dulu bongkarnya kasus gue mau gue pikirin. Kalau gue kagak punya beban. Kan kayak Jadi gitu. kasus ya. intinya adalah kita harus bermoral ya Bang ya. Nah, buat moral hilanglah kebencian, dendam-dendam politik gitu loh, kemarahan gitu. Udahlah, selesailah bangsa ini nih. Kayak gitu-gituan lah. Ini pemerintah Jokowi juga kayak kementeriannya ya. Udah cobalah ngambil sikap lah orang kayak begini lah. Kasihan ada generasi-generasi muda ke depan. Seperti yang tadi Emosi berdensi dia. Jadi kerja-kerja aktivis itu memang harus harus lebih nyata ya. ya. Lebih nyata dan tindakan berani yang dilakukan oleh Bung Noel dengan menjadi saksi bagi Munarman itu menurut saya menjadi satu stepstone bagi bangsa ini, bagi para aktivis Iya. khususnya untuk menjadi clear cut bagi kebencian dan yang Iya. tadi yang apa bilang tadi faktor-faktor perusak dari tatanan kita Benih-benih berbangsa. perpecahan. Betul, itu aja. Oke. Ya nitip lah sama Pak Sigit ya kan sama menteri-menteri yang berkait. Ayo Gua segera. tutup. Gua Oke. Silakan Bang Noel Oke. terakhir. Kalau saya sih begini aja. Kebenaran itu bisa disalahkan. Tapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Oke. Pemirsa, perbincangan mengenai aktivis memang tidak akan pernah ada habisnya. Namun aktivis itu juga adalah manusia yang memang concern terhadap nilai-nilai kemanusiaan, etika, Dan moral. dan moral. Salam imbar bebas. Salam Pancasila. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Ada juga. Salam demokrasi. Oke. Satu Indonesia.